Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe. Agar admin rajin upload konten bermanfaat lainnya. Manusia dalam kehidupannya pasti memiliki aktivitas masing-masing. Dari ayah yang merupakan kepala keluarga mencari nafkah untuk anak istrinya. Ibu yang di rumah mengurus dan merawat anak-anak serta menjaga rumah. Dan anak-anak yang disekolahkan agar kelak mampu menjadi apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Jadi sangat manusiawi bila kita dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari pernah merasa lelah ataupun letih. Bagaimana mengubah lelah menjadi lilah? Nah, bagi orang yang beriman dan bertakwa, lelah tiada akan menjadi masalah yang besar bagi dirinya bila mana lelahnya dapat menjadi manfaat dan berkah bagi kehidupannya. Apalagi dapat berpahala. Akan tetapi belum tentu dari semua rasa capek dan lelah dari aktivitas yang dilakukan dapat bernilai pahala. Untuk menjadi berpahala dalam segala rasa lelah kita dalam beraktivitas sehari-hari, kita dapat memahami konsep dan maksud dari lelah menjadi lilah. Lelah menjadi lilah yang dimaksud di sini adalah agar segala rasa capek dan lelah yang kita dapat dari segala aktivitas kita sehari-hari dapat bernilai pahala juga. Dicatat sebagai amal baik. Menerapkan konsep ini dalam aktivitas sehari-hari merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Karena bahayanya orang yang terlalu lalai dalam aktivitasnya dan merasa lelah karenanya hingga ia lupa mengingat Tuhannya, maka ia akan masuk neraka. Begitulah bunyi dari kandungan surat Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Begitu meruginya bagi mereka yang tidak bisa mengubah lelahnya menjadi lilah. Capek lelah dan letih yang ia terima dari aktivitasnya justru malah mengantarkannya ke neraka. Nauzubillah. Setelah memahami maksud dari lelah menjadi lilah, dan betapa meruginya bagi mereka yang tidak bisa menerapkan ini dalam kehidupannya, pasti kita tidak ingin bukan menjadi salah satu dari golongan mereka, untuk dapat mengubah lelah menjadi lilah agar capek kita berbayar pahala dan manfaat dunia akhirat. Kita dapat memahami beberapa hal di bawah ini. Yang pertama yang harus kita ketahui, dalam bekerja ataupun beraktivitas kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala simple memang. Namun tidak banyak yang mampu menerapkan. Jangan sampai lelah kita dari bekerja hanya semata-mata untuk menggapai hasil dunia saja. Dengan diniatkan karena ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lelah kita akan berbayar pahala. Misalnya seorang ayah yang bekerja, niatkan dalam hati untuk mencari nafkah untuk keluarga karena itu merupakan kewajiban yang Allah tanggungkan padanya. Jangan sampai hanya bekerja semata-mata untuk mencari uang. Yang kedua adalah dengan bekerja dengan benar penuh tanggung jawab. Ini perlu diperhatikan kaitannya dengan habluminanas atau hubungan sosial dengan manusia. Kita bekerja ataupun beraktivitas pasti ada tanggung jawab yang dibebankan pada kita. Nah, kita harus mampu memikulnya. Hal ini sebagai bentuk menjalankan amanat yang diberikan pada kita. Bekerja dengan benar ini juga maksudnya adalah bekerja dengan aktivitas yang Allah ridhoi. Maksudnya di sini adalah aktivitas yang kita lakukan tidak melanggar hukum yang Allah tetapkan. Misalnya kita bekerja di tempat yang penghasilannya memanfaatkan dana riba. Tentu Allah tidak akan ridho.